Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila dengan nomor induk mahasiswa 1931041215 dari kelas PJKRE angkatan 2019 Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hakikat perkembangan motorik pada anak. Hakikat perkembangan anak. Masa 5 tahun pertama, pertumbuhan dan perkembangan anak sering disebut sebagai masa keemasan karena pada masa itu keadaan fisik maupun segala kemampuan anak sedang berkembang cepat. Salah satu kemampuan pada anak TK berkembang dengan pesat adalah kemampuan fisik atau motoriknya. Proses tumbuh kembang kemampuan motorik anak berhubungan dengan proses tumbuh kembang kemampuan gerak anak. Perkembangan kemampuan motorik anak akan dapat terlihat secara jelas melalui berbagai gerakan dan permainan yang dapat mereka lakukan. Perkembangan motorik taman kanak-kanak. Perkembangan motorik anak TK. Motorik adalah semua gerakan yang mungkin dapat dilakukan oleh seluruh tubuh, sedangkan perkembangan motorik dapat disebut sebagai perkembangan dari unsur kematangan dan pengendalian tubuh. Motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar atau sebagian atau seluruh tubuh manusia yang dipengaruhi oleh kematangan anak itu sendiri. Nah, sedangkan motorik halus adalah gerakan yang dilakukan oleh bagian-bagian tubuh tertentu yang hanya melibatkan sebagian kecil otot tubuh. Gerakan ini tidak memerlukan tenaga, tapi perlu adanya koordinasi antara mata dan tangan. Gerak motorik halus merupakan hasil latihan dari belajar dan memperlihatkan kematangan fungsi organ motoriknya. Peran kemampuan motorik untuk perkembangan sosial dan emosional anak. Seorang anak yang mempunyai kemampuan motorik yang baik akan mempunyai rasa percaya diri yang besar. Lingkungan teman-temannya pun akan menerima anak yang memiliki kemampuan motorik atau gerak lebih baik, sedangkan anak yang memiliki kemampuan gerak tertentu akan kurang diterima teman-temannya. Penerimaan teman-teman dan lingkungannya akan menyebabkan anak mempunyai rasa percaya diri yang baik. Selanjutnya, peran kemampuan motorik untuk kognitif anak. Bermain akan meningkatkan aktivitas fisik anak. Maxim 1993 menyatakan bahwa aktivitas fisik akan meningkat pula rasa keingintahuan anak dan membuat anak-anak akan memperhatikan benda-benda, menangkapnya, mencobanya, melemparkannya atau menjatuhkannya, mengambil, mengocok-ngocok, dan meletakkan kembali benda-benda ke dalam tempatnya. Adanya kemampuan atau keterampilan motorik, anak juga akan menumbuhkan kreativitas dan imajinasi anak yang merupakan bagian dari perkembangan mental anak. Dengan demikian, sering pula para ahli menekankan bahwa kegiatan fisik dan juga keterampilan fisik anak akan dapat meningkatkan kemampuan intelektual anak. Belahan otak kiri akan mempengaruhi cara berpikir logis dan rasional, menganalisis, bicara, serta berorientasi pada waktu dan hal terperinci. Sedangkan belahan otak kanan berperan mengatur hal-hal yang intuitif, bermusik, menari, dan kreativitas. Dan selanjutnya, kemampuan motorik kasar dan halus anak taman kanak-kanak. Pengembangan motorik adalah proses seorang anak belajar untuk tampil menggerakkan anggota tubuh. Sheffield dalam Melikaton 1999 menggolongkan 3 keterampilan motorik anak. Yang pertama ada keterampilan lokomotrik atau berjalan, berlari, meloncat, dan meluncur. Yang kedua ada keterampilan non-lokomotrik, yaitu menggerakkan bagian tubuh dengan anak
diam di tempat. Contohnya mengangkat, mendorong, melengket, berayun, dan menarik. Yang ketiga, ada keterampilan memproyeksi dan menerima atau menangkap benda. Contohnya menangkap, melempar. Gerakan motorik kasar anak usia TK. Perkembangan motorik anak terbagi menjadi dua bagian, yaitu gerakan motorik kasar dan gerakan motorik halus. Nah, gerakan motorik kasar terbentuk saat anak mulai memiliki koordinasi sebagian besar bagian tubuh anak. Oleh karena itu, biasanya memerlukan tenaga karena dilakukan oleh otot-otot yang lebih besar. Pengembangan gerakan motorik kasar juga memerlukan koordinasi kelompok otot-otot anak yang tertentu yang dapat membuat mereka dapat meloncat, berjalan, berlari, menaiki sepeda roda 3, serta berdiri dengan satu kaki. Untuk merangsang motorik kasar, menurut hadis 2003, dapat dilakukan dengan melatih anak untuk meloncat, memanjat, memeras, bersiul, membuat ekspresi muka senang, sedih, gembira, berlari, berjinjit, berdiri di atas satu kaki, berjalan di titian, dan sebagainya. Selanjutnya ada tahap-tahap perkembangan motorik anak usia dini. Tahap yang pertama ada tahap kognitif. Pada tahap ini, anak berusaha memahami keterampilan motorik serta apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan suatu gerakan tertentu. Yang kedua ada tahap asosiatif. Pada tahap ini, anak-anak belajar dengan cara coba-coba, kemudian meralat olahan pada keterampilan atau gerakan akan dikoreksi agar tidak melakukan kesalahan kembali di masa mendatang. Nah, yang tahap ketiga ada tahap autonomous. Pada tahap ini, gerakan yang ditampilkan anak merupakan respon yang lebih efisien terhadap sedikit kesalahan. Anak sudah menampilkan gerakan secara otomatis. Pentingnya meningkatkan perkembangan motorik anak usia dini. Pertumbuhan fisik anak diharapkan dapat terjadi secara optimal karena secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi perilaku sehari-hari. Secara langsung, pertumbuhan fisik anak akan menentukan keterampilan dalam bergerak. Secara tidak langsung, pertumbuhan dan perkembangan kemampuan fisik motorik akan mempengaruhi cara anak memandang dirinya sendiri dan orang lain. Prinsip-prinsip perkembangan motorik anak usia dini. Ada 5 prinsip utama perkembangan motorik menurut Marlina dan Bokar pada tahun 1991. Yang pertama, kematangan. Kemampuan anak melakukan gerakan motorik sangat ditentukan oleh kematangan syaraf yang mengatur gerakan tersebut. Yang kedua ada urutan. Urutan pertama disebut perbedaan yang mencakup perkembangan secara perlahan dari gerakan motorik kasar yang belum terarah ke gerakan yang lebih terarah sesuai dengan fungsi gerakan motorik. Urutan yang kedua adalah keterpaduan, yaitu kemampuan dalam menggabungkan motorik yang saling berlawanan dan berkoordinasi gerakan yang baik. Yang ketiga ada motivasi. Kematangan motorik memotivasi anak untuk melakukan aktivitas motorik dalam lingkup yang luas. Motivasi yang datang dari dalam diri anak perlu didukung dengan memotivasi yang datang dari luar. Nah, selanjutnya ada pengalaman. Latihan dan pendidikan gerak pada anak usia dini lebih ditujukan bagi pengayaan gerak, pemberian pengalaman yang membangkitkan rasa senang dalam suasana riang gembira anak. Nah, yang terakhir ada praktik. Beberapa kebutuhan anak usia dini yang menerkaitkan dengan pengembangan motorik perlu dipraktikkan anak dengan bimbingan guru. Gerakan motorik halus anak usia TK. Gerakan motorik halus apabila gerakan hanya melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu saja dan dilakukan oleh otot-otot kecil seperti keterampilan menggunakan jari jemari tangan dan gerakan pergelangan tangan yang tepat. Gerakan motorik halus
Yang terlihat saat usia anak TK antara lain adalah anak mulai dapat menyikat gigi, menyisir, membuka dan menutup resleting, memakai sepatu sendiri, mengancing pakaian, serta makan sendiri dengan menggunakan sendok dan garpu. Dalam melakukan gerakan motorik halus, anak juga memerlukan dukungan fisik lain serta kematangan mental. Misalnya keterampilan membuat gambar. Nah, gerakan motorik halus anak sudah mulai berkembang pada usia kira-kira 3 tahun. Namun, saat anak usia 4 tahun, ia sudah dapat memegang pensil, warna atau krayon untuk menggambar. Perbedaan jenis kelamin berpengaruh dan perkembangan motorik anak TK. Anak perempuan lebih sering melatih keterampilan yang membutuhkan keseimbangan tubuh seperti permainan melompat tali atau skipping atau melompat-lompat dengan bola besar atau hopping. Sedangkan anak laki-laki lebih senang melatih keterampilan melempar, menangkap dan menendang bola atau berperilaku yang mementingkan kecepatan dan kekuatan. Ada beberapa kegiatan yang dapat mengembangkan kegiatan motorik anak. Misalnya aktivitas berjalan di atas papan olahraga atau melompat tali, renang, sepak bola, bulu tangkis, senam, bersepeda, menari atau bermain drama. Berikut ini adalah tabel daftar perkembangan motorik anak usia TK yaitu pada usia 3-4 tahun dan 5-6 tahun. Motorik kasar yang pertama yaitu menangkap bola besar dengan tangan lurus di depan badan. Sedangkan motorik halusnya menggunting kertas menjadi 2 bagian. Yang kedua, berdiri dengan satu kaki selama 5 detik. Motorik halusnya mencuci dan mengelap tangan sendiri. Yang ketiga, mengendarai sepeda roda 3 melalui tikungan yang lebar. Motorik halusnya mengaduk cairan dengan sendok. Yang keempat adalah melompat sejauh 1 meter atau lebih dari posisi berdiri semula. Menuangkan air dalam teko. Yang kelima, mengambil benda kecil di atas sebaki tanpa menjatuhkannya. Nah, motorik halusnya memegang garpu dengan cara menggenggam. Nah, yang keenam, menggunakan bahu dan siku pada saat melempar bola hingga 3 meter. Membawa sesuatu dengan menjepit. Yang ketujuh, berjalan menyusuri papan dengan menempatkan satu kaki di depan kaki lain. Apabila diberikan gambar kepada anak, melompat dengan satu kaki, membuka kancing dan melepas ikat pinggang. Berdiri dengan kedua tumit dirapatkan dengan tangan di samping tanpa kehilangan keseimbangan. Dan mengembangkan lingkaran namun bentuknya masih kasar. Perkembangan motorik anak usia 5-6 tahun terbagi dari motorik kasar dan motorik halus. Yang pertama, motorik kasarnya yaitu berlari dan langsung menendang bola, sedangkan motorik halusnya mengikat tali sepatu. Yang kedua, motorik kasarnya adalah melompat-lompat dengan kaki bergantian. Motorik halusnya memasukkan surat ke dalam amplop. Yang ketiga, melambungkan bola tenis dengan satu tangan dan menangkapnya dengan 2 tangan. Motorik halusnya mengoleskan selai di atas roti. Yang keempat, berjalan pada garis yang sudah ditentukan. Kelima, mencuci dan mengeringkan muka tanpa membasahi baju. Dan yang terakhir, menyentuh jari kaki tanpa memeluk lutut, menekuk lutut. Motorik halusnya memasukkan benang ke dalam jarum. Nah, peran guru dalam mengembangkan motorik anak TK. Dalam mengembangkan berbagai kemampuan dasar anak, peran guru sangatlah penting. Dalam merencanakan kegiatan fisik atau motorik, seorang guru membutuhkan latar belakang yang kuat untuk memilih kegiatan fisik atau motorik yang bermakna dan sesuai bagi anak didiknya. Guru juga perlu menentukan tingkat keberhasilan yang sesuai dengan kemampuan anaknya. Guru perlu mempelajari tingkat kemampuan anak didiknya sehingga dapat menentukan jenis kegiatan dan ukuran keberhasilan yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Guru mempunyai peran yang sangat penting
dalam pengembangan fisik motorik anak yang dapat dilakukan melalui bermain. Di sekolah, gurulah yang menentukan apa aktivitas fisik atau olahraga yang dapat dilakukan anak sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Guru juga berperan dalam menumbuhkan minat anak terhadap berbagai kegiatan motorik anak seperti jenis olahraga, menggambar, melipat kertas, dan lain-lain. Peran gurulah yang dapat mengarahkan dan menumbuhkan minat anak untuk mengikuti semua kegiatan fisik motorik tersebut dengan tujuan agar gerakan motorik kasar dan halus anak dapat dikembangkan dengan baik. Guru perlu menentukan tujuan yang akan dicapai. Guru perlu menentukan gerak dan keterampilan yang perlu dikuasai anak melalui pelaksanaan beberapa kegiatan pembelajaran. Guru juga perlu menentukan apa dan bagaimana cara menilai hasil belajar anak, serta melaporkan hasil belajarnya kepada orang tua anak didik. Guru juga bertanggung jawab dan membantu mengembangkan keterampilan motorik anak TK dengan cara merencanakan dan mengatur secara baik lingkungan belajar dan proses belajar anak untuk mencapai tujuan perkembangan motorik anak TK. Untuk meningkatkan gerakan motorik anak, maka yang dapat dilakukan guru adalah yang pertama, menyediakan peralatan atau lingkungan yang memungkinkan untuk berlatih keterampilan motoriknya. Yang kedua, memperlakukan anak dengan sama. Dan yang ketiga, memperkenalkan berbagai jenis keterampilan motorik. Yang keempat, meningkatkan kesabaran guru karena setiap anak juga memiliki jangka waktu tersendiri dalam menguasai suatu keterampilan. Yang kelima, aktivitas fisik yang diberikan ke anak harus bervariasi. Yang keenam, berilah anak-anak aktivitas yang memungkinkan anak-anak menikmati dan mencapai kemampuan yang diharapkan sesuai perkembangannya. Yang terakhir yaitu saat melakukan aktivitas fisik yang menempatkan anak bersama beberapa anak lainnya. Yang selanjutnya ada peran guru dalam membiasakan anak memakan makanan yang bergizi. Pertumbuhan fisik adalah proses metabolisme yang menggunakan atau yang memerlukan masukan oksigen dan zat gizi serta beberapa zat penting lainnya. Proses ini berlangsung terus-menerus, bersifat kompleks, unik, dan mengikuti pola tertentu. Kekuatan gizi pada masa anak-anak mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak saat ia dewasa. Guru juga perlu mempelajari jenis-jenis makanan yang bergizi dan jumlah yang diperlukan untuk membantu mengoptimalkan perkembangan fisik anak. Dengan pembiasaan makanan yang baik, anak akan bertumbuh lebih kuat dan lebih sehat. Selanjutnya ada metode pengembangan motorik anak TK. Yang adapun tujuan pengembangan motorik anak TK yaitu dalam standar kompetensi kurikulum TK tercantum bahwa tujuan pendidikan di taman kanak-kanak adalah membantu mengembangkan berbagai potensi anak, baik psikis maupun fisik, yang meliputi moral dan nilai-nilai agama, sosial emosional, kognitif, bahasa, fisik motorik, kemandirian, dan seni untuk memasuki pendidikan dasar. Untuk pengembangan kemampuan dasar, anak dilihat dari kemampuan fisik atau motoriknya. Maka guru-guru TK akan membantu meningkatkan keterampilan fisik atau motorik anak dan dalam hal memperkenalkan dan melatih gerakan motorik kasar dan halus. Meningkatkan kemampuan mengolah, mengontrol gerakan tubuh dan koordinasi, serta meningkatkan keterampilan tubuh dan cara hidup sehat sehingga menunjang pertumbuhan jasmani yang kuat, sehat, dan terampil. Sedangkan kompetensi dasar motorik anak TK yang diharapkan dapat dikembangkan guru saat anak memasuki lembaga persekolahan atau TK adalah anak yang pertama mampu melakukan aktivitas fisik secara terkoordinasi dalam rangka kelenturan dan kesiapan untuk menulis, keseimbangan, kelincahan, dan melatih keberanian.
Yang kedua, mampu mengekspresikan diri dan berkreasi dengan berbagai gagasan dan imajinasi dan menggunakan berbagai media atau bahan menjadi satu karya seni. Selanjutnya ada metode pengembangan motorik anak TK. Metode merupakan bagian dari strategi kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, metode dipilih guru berdasarkan strategi kegiatan yang sudah dipilih dan ditentukan. Metode juga merupakan cara untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Setiap guru akan menggunakan metode sesuai dengan gaya melaksanakan kegiatan pembelajarannya. Namun, harus diingatkan bahwa pendidikan di TK mempunyai ciri khas tersendiri. Oleh karena itu, ada metode-metode yang lebih sesuai dengan yang digunakan untuk TK dibandingkan metode-metode lainnya. Misalnya, guru TK jarang sekali menggunakan metode ceramah di kelasnya. Pemilihan metode juga ditentukan oleh karakteristik tujuan, kegiatan, dan karakteristik anak yang akan diajar. Karakteristik tujuan kegiatan pengembangan motorik anak TK adalah untuk mengembangkan kemampuan motorik anak, melatih anak gerak-gerakan kasar dan halus, meningkatkan kemampuan mengolah, mengontrol gerakan tubuh dan koordinasi, serta meningkatkan keterampilan tubuh dengan cara hidup sehat. Nah, untuk mengembangkan kemampuan motorik anak, guru dapat menetapkan metode-metode menciptakan lingkungan yang aman dan menentang. Bahan dan alat dipergunakan dalam keadaan baik, serta tidak menimbulkan rasa takut dan cemas dalam penggunaannya. Selain itu, dalam memilih metode untuk mengembangkan keterampilan motorik anak, guru perlu menyesuaikan dengan karakteristik anak TK yang selalu bergerak, susahnya untuk diam, mempunyai rasa ingin tahu yang kuat, serta bereksperimen dan menguji, mampu mengekspresikan diri secara kreatif, mempunyai imajinasi, senang berbicara. Lebih lanjut, dalam menentukan metode untuk mengembangkan keterampilan motorik anak, guru memperlihatkan keterampilan kegiatan apakah di dalam atau di luar kelas, keterampilan apakah yang hendak dikembangkan melalui berbagai kegiatan, serta tema dan pola yang dipilih dalam kegiatan pembelajaran itu. Penentuan tempat kegiatan akan menentukan pula peralatan yang akan digunakan guru. Misalnya, untuk pengembangan motorik halus, anak akan bertujuan agar anak dapat berlatih menggerakkan pergelangan tangan dengan menggambar dan mewarnai atau menggunting dan menempel. Maka guru dapat memilih kegiatan yang diperlukan setiap anak seperti gunting, kertas, pensil warna, atau buku-buku untuk pola yang akan digunting anak. Jumlah dan peralatan diharapkan sesuai dengan jumlah anak sehingga setiap anak dapat berlatih sendiri-sendiri. Pengembangan motorik merupakan proses memperoleh keterampilan dan pola gerak yang dilakukan anak. Misalnya dalam kemampuan motorik kasar, anak belajar menggerakkan seluruh atau sebagian besar anggota tubuh. Sedangkan dalam mempelajari kemampuan motorik harus halus, anak belajar ketetapan organisasi tangan dan mata. Anak juga belajar menggerakkan pergelangan-pergelangan tangan agar lentur, dan anak belajar berkreasi dan berimajinasi. Metode yang digunakan adalah metode kegiatan yang dapat memacu semua kegiatan motorik yang perlu dikembangkan anak. Seperti untuk kegiatan motorik halus, anak dapat diberikan aktivitas menggambar, melipat, membentuk merkon, dan sebagainya. Sedangkan untuk kegiatan motorik kasar, anak dapat belajar menangkap bola, menendang, meloncat, melompat, dan sebagainya. Guru saat mengembangkan perkembangan motorik anak adalah keamanan anak. Misalnya anak berlari di luar kelas, anak perlu didampingi oleh beberapa guru untuk menjaga keamanannya. Untuk menerapkan berbagai metode yang sesuai dengan pengembangan motorik anak, guru perlu menentukan dan merencanakan. Yang pertama ada tujuan kegiatan. Nah, yang kedua ada tema atau topik kegiatan. Ketiga ada metode. Yang keempat ada tempat kegiatan. Yang kelima ada peralatan dan bahan yang akan digambar.
Dan yang terakhir, urutan langkah-langkah kegiatan apa saja yang nantinya akan dilakukan guru dan anak didiknya. Selanjutnya, guru perlu melaksanakan kegiatan yang meliputi kegiatan pembukaan atau awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Terakhir, guru perlu menentukan evaluasi hasil belajar anak dengan menentukan dan mengembangkan bentuk evaluasi untuk melihat kemampuan anak. Ada beberapa metode pembelajaran yang sesuai untuk mengembangkan kemampuan anak. Misalnya, metode bermain, karya wisata, demonstrasi, proyek, atau pemberian tugas. Pemilihan suatu metode pembelajaran ditentukan oleh tujuan yang dicapai anak, sedangkan metode untuk merupakan cara untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Untuk mengembangkan motorik anak, guru dapat menerapkan metode-metode yang akan menjamin anak yang tidak mengalami cedera dan menyesuaikannya dengan karakteristik anak TK. Hal-hal yang diperlukan guru dalam pemilihan metode untuk mengembangkan motorik anak TK adalah menciptakan lingkungan yang aman dan kegiatan yang menentang, menyediakan tempat bahkan alat yang dipergunakan untuk kegiatan baik, serta bimbingan anak mengikuti kegiatan tanpa menimbulkan rasa takut dan cemas. Tujuan pengembangan motorik anak. Selain itu, metode yang akan dipilih harus meningkatkan anak bergerak dan bermain karena gerak adalah unsur utama pengembangan motorik anak.